Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tutorial belajar online. Pada video ini kita akan membahas tentang materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi atau berkembang biak itu dapat didefinisikan sebagai proses organisme atau makhluk hidup untuk meneruskan jenisnya atau mempertahankan jenisnya. Secara umum ada dua cara, ada generatif atau seksual atau secara kawin, dan vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Untuk manusia itu melalui seksual atau kawin atau secara generatif. Nah, untuk reproduksi secara generatif itu melibatkan alat kelamin. Kemudian untuk terbentuknya individu baru diawali dengan fertilisasi atau pembuahan. Nah, syarat fertilisasi itu gamet atau sel kelamin harus sudah matang. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin itu melalui spermatogenesis. Ini adalah pembelahan sel untuk pembentukan sperma atau sel gamet jantan. Kemudian oogenesis adalah pembelahan sel untuk pembentukan ovum atau sel telur. Anak-anak, materi yang akan kalian pelajari itu bukan pornografi, bukan juga porno aksi, tapi materi ini ada di kelas 9 bab 1 semester ganjil. Adapun materi ini mengacu pada KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, atau tertuang pada 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, mengacu dari kompetensi dasar tersebut wajib kalian pelajari. Supaya apa? Kalian bisa mengenal struktur dan anatomi alat kelamin, baik itu jantan maupun betina. Terus bisa menjelaskan proses fisiologis fungsional bagian-bagian dari alat kelamin. Nah, kalau kalian sudah mempelajari alat kelamin, proses fisiologisnya, tentu kalian akan bisa menjaga diri dari pergaulan bebas. Kemudian yang lebih penting lagi adalah menjaga kesehatan alat reproduksi sehingga tubuh tetap prima. Nah, sekarang kita mulai mempelajari anatomi alat reproduksi manusia. Adapun ini gambar, ini adalah bagian yang tampak dari depan. Ini untuk alat reproduksi bagian dalam wanita. Ini punya kode seperti ini. Kemudian yang ini adalah anatomi alat reproduksi pada pria, punya kode seperti ini. Kita mulai untuk alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan ada dua bagian. Bagian luar atau eksternal itu berupa penis dan skrotum, dan bagian dalam atau internal itu terdiri atas gonad atau testis, kemudian tubulus atau saluran, dan kelenjar-kelenjar aksesoris. Kalian perhatikan, ini adalah organ reproduksi pria bagian dalam kalau dilihat dari samping. Yang bagian luar ini adalah skrotum yang membungkus testis, kemudian ada penis, ini bagian luar, dan mana yang bagian saluran, ada epididymis tapi ini membentuk kantung, kemudian ada vas deferens.
Vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis. Lepas dari vesicula seminalis adalah uretra. Uretra ini tempat mengalirnya gamet dan lainnya, dan juga urin kalau berasal dari kantong kemih. Nah, anak-anak, tentunya kalian sering mendengar KB untuk seorang pria ya, KB untuk kaum lelaki. Kalian tentunya mengenal apa itu yang namanya vasektomi. Vasektomi adalah bagian vas deferensnya ini, anak-anak. Bisa diikat atau dipotong. Oke. Ini adalah alat reproduksi yang tampak bagian depan. Alat reproduksi jantan bagian depan. Ada 2 buah testis atau 1 pasang, kemudian dilanjut dengan epididymis, lanjut saluran vas deferens. Seterusnya akan menuju ke vesicula seminalis. Setelah itu melanjut ke saluran yang berhubungan dengan kelenjar prostat. Dilanjut berhubungan dengan kelenjar Kauperi. Selanjutnya akan menuju ke muara luar. Inilah yang disebut uretra. Nah, uretra ini dibungkus oleh penis. Mari kita bahas untuk alat reproduksi bagian luar atau yang kita sebut eksternal. Bagian luar itu ada yang namanya gland penis, di mana gland penis ini merupakan jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan yang berupa sel-sel saraf sensoris yang peka terhadap rangsangan seksual dan banyak jaringan sel-sel pembuluh darah. Kemudian penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Apa itu? Alat yang menghantarkan sperma ke liang vagina. Kemudian fungsi lain dari penis ini adalah untuk membungkus uretra. Nah, pada penis ini kulit bagian ujung sebelum khitan itu seperti ini. Yang ujung kulit ini yang kita sebut kulup atau prebus, ini bisa menghalangi kebersihan penis. Maka dari itu anak laki-laki diwajibkan khitan. Mengapa? Membuang kulit ujung ini atau kulup. Tujuannya adalah supaya kebersihan penis terjaga. Yang berikutnya adalah skrotum. Skrotum ini yang membungkus testis. Skrotum punya fungsi untuk menjaga suhu testis, di mana suhu testis itu di bawah suhu normal tubuh, berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu normal atau sekitar 34 derajat Celcius, sehingga spermatogenesis akan tetap berlangsung. Untuk organ jantan bagian dalam ada 3 bagian, ada testis, ada tubulus atau saluran yang terdiri atas epididymis, ini saluran tapi membentuk kantong, menyerupai kantong. Kemudian ada vas deferens dan ada uretra. Kalau vas deferens itu menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis.
itu vas deferens. Sedangkan uretra itu yang lepas dari kelenjar ini, vesica seminalis, ini uretra. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Yang mana kelenjar aksesoris? Adalah ini kelenjar vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kauperi atau bulbouretra. Baik, kita bahas yang testis. Testis itu ada 2 buah atau 1 pasang. Testis punya fungsi sebagai pabriknya sperma atau pembentukan spermatozoa melalui pembelahan sel yang kita sebut spermatogenesis. Nanti kita akan membahas lebih khusus pada spermatogenesis. Fungsi yang kedua selain pembentukan sperma pada testis juga sebagai penghasil hormon testosteron. Nah, sperma yang sudah dibentuk itu nanti akan dimatangkan. Di mana? Di epididymis. Ini saluran yang menyerupai kantong. Nah, di epididymis ini sperma dimatangkan. Supaya apa? Untuk persiapan, karena mengingat perjalanannya lumayan panjang untuk menjumpai sel telur di tubuh wanita. Gitu. Nah, pada saat mau keluar itu melalui apa sperma? Melalui vas deferens. Vas deferens itu tadi apa? Saluran yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis. Tuh. Nah, pada saat sperma menuju atau berjalan melalui vas deferens, ini nanti akan sampai di vesicula seminalis, akan mendapat cairan dari vesicula seminalis berupa apa? Nah, ini vesicula seminalis ini nanti akan mensekresi cairan semen yang kental. Tujuannya kental apa? Supaya nanti di tubuh wanita itu nempel, jadi akan punya peluang banyak untuk proses pembuahan. Kemudian kaya akan fruktosa. Fruktosa itu adalah sebagai energinya supaya sperma itu tetap kuat. Dan ada enzim penggumpal dan senyawa askorbat serta senyawa prostaglandin. Setelah itu akan menuju ke saluran berikutnya, ini sudah masuk uretra. Nah, ini nanti akan mendapat cairan dari mana? Kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu menghasilkan apa? Menghasilkan semen yang encer, antigumpal, dan senyawa sitrat. Untuk apa? Senyawa sitrat adalah sebagai nutrisi sperma, ya, untuk pemberi makan pada sperma supaya sperma tetap sehat. Yang berikutnya, sebelum sperma ini melewati ini, saluran uretra ini nanti akan dinetralisir oleh siapa? Oleh cairan yang dikeluarkan oleh Cowper atau bulbouretra. Mengingat sebelum sperma keluar, kemungkinan besar kan ada urin yang lewat. Nah, ini kan uretra itu kan bisa untuk keluarnya urin, bisa juga untuk keluarnya sperma. Jadi sebelum sperma keluar itu dinetralisir dulu urin yang sebelumnya keluar. Oleh siapa? Oleh cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar Cowper. Oke. Nah, sekarang kalau sudah bersih, sudah steril ya, maka sperma akan keluar. Nih, melalui uretra. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa sperma yang keluar saat ejakulasi untuk pria normal itu mengeluarkan sperma bisa mencapai
40 jutaan sel sperma. Itu gambaran sel sperma ya. Apa itu ejakulasi? Ejakulasi adalah induk jantan atau seorang pria mengeluarkan air mani pada saat mengalami orgasme. Nah, apabila sperma yang keluar itu masuk ke dalam saluran reproduksi betina dan bertepatan wanita tersebut atau si induk betina tersebut itu subur, maka bisa terjadi pembuahan. Nah, ini gambaran proses pembuahan. Bisa kalian lihat ya, ada sel telur dibuahi oleh banyak sperma, tapi yang diterima hanya satu. Nah, kalau bertepatan sperma itu masuk ke dalam tubuh wanita ya, maka akan terjadi pembuahan apabila wanita tersebut dalam keadaan subur. Apabila ini terjadi, maka wanita tersebut akan mengalami kehamilan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian bisa menjaga diri dari pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.